Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya mursalin, amma ba'du. Al-Mudirul Am, pimpinan pesantren yang kami hormati, Mudir Mu'alimin, Mudir Sanawiyah, Asatidatil Kiram, Auladil Udaba wa Banatil Adiba. Alhamdulillah, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan ke Rabbun Ghafur yang atas perkenan nikmatnya kita masih diberikan panjang umur. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, di hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1442 Hijriah, alhamdulillah kita bisa mengawali kegiatan pembukaan Daurah Al-Quran yang ke-6. Ya, boleh tepuk tangan. Menjadi kebahagiaan dan tentunya rasa syukur kita sekalian atas perkenan kudroh, irodah, ridho serta inayah Allah yang insya Allah pada pagi hari ini kita akan melangsungkan kegiatan pembukaan Daurah Al-Quran yang ke-6 Pesantren Persatuan Islam nomor 67 Benda, Tasikmalaya. Mengawali kegiatan pembukaan ini akan dibacakan lantunan ayat suci Al-Quran oleh santri baru kelas 7 Sanawiyah kepada akhina Lutfi Akbar Ramadhani. Kepadanya disilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adirah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah.
ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باصرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. Jazakumullah khairan katsiran kepada akhina siapa? Lutfi. Kelas 7 alhamdulillah bacaannya sudah baik. Mudah-mudahan dengan mengikuti daurah Al-Qur'an ini semakin baik. Begitu juga ananda sekalian. Untuk acara selanjutnya laporan atas nama panitia pelaksana kegiatan daurah Al-Qur'an ke-6 yang akan disampaikan oleh ketua pelaksana kepada Al-Ustadz Arif Rahman Hakim. Kepadanya disilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Pimpinan pesantren yang kami hormati, asatidatil kiram, para muhafiz dan muhafidoh, juga muharif-muharifah yang kami hormati, auladil udaba wa banatil adibat. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama setelah kemarin hampir setengah semester pesantren Benda melaksanakan pembelajaran hanya dengan pembelajaran daring lewat online. Hari ini kita bisa berkumpul kembali di pesantren untuk kembali melaksanakan kewajiban kita, yaitu mencari ilmu yang dimulai dengan kegiatan daurah tahfiz yang ke-6. Pada kesempatan kali ini saya ingin melaporkan bahwa
kegiatan daurah tahfiz ke-6 ini kita sudah mengundang muhafiz dan muhafidhoh, di mana jumlahnya muhafiz itu sampai 35, muhafidhoh juga 35, karena jumlah rijal saat ini kelas sudah sama dengan banat. Kalau tahun kemarin rijal itu ada 14 kelas, karena kelas 9-nya hanya 2 kelas. Saat ini menjadi sama dengan banat, per kelas tingkat sanawiyah ada 3 kelas. Jadi semuanya ada 9 kelas untuk ada 12 kelas. Bahkan saat ini jumlah santri tingkat sanawiyah tembus sampai 505 orang. Sementara untuk tingkat mualimin tahun ini tembus sampai 412. Jadi santriwan santriwati yang sekarang mondok di pesantren Benda berjumlah 917 orang. Ini menunjukkan tidak ada sisi negatif ketika ada pesantren yang kemudian gara-gara COVID menjadi turun. Sebagian orang ada yang nyinyir, ayah itu yang akan daftar ke pesantren Benda karena COVID. Buktinya sekarang tahun kemarin jumlah santriwan santriwati hanya 860-an. Saat ini malah menjadi bertambah 917. Jadi ini menunjukkan bahwa tidak ada gara-gara COVID pesantren menjadi mundur. Kemudian untuk muharik dan muharikah kita masih menggunakan murabi dan murabiyah yang jumlahnya nanti sesuai dengan wali asuhnya masing-masing. Kemudian juga yang berikutnya, kegiatan halaqah untuk tahun sekarang itu hampir sama dengan tahun sebelumnya, di mana ba'da zuhur sampai asar tidak ada halaqah, digunakan untuk qailulah, istirahat, tidur. Maka ini kepada rijal tidak ada nanti selepas duhur yang berolahraga di lapangan. Makanya nanti muhafid muhafidhoh selama di kelas itu harus benar-benar memperhatikan mereka agar tidak tidur di kelas. Tidurnya nanti setelah zuhur. Halaqah pertama dari mulai jam 3 dibangunkan, kemudian sholat tahajud, halaqah pertama, halaqah kedua ba'da subuh. Kemudian setelah itu mandi, makan, olahraga, dilanjutkan kemudian halaqah ketiga, keempat, dan setelah itu ba'da asar halaqah kelima dan ba'da isya halaqah keenam. Al-Quran yang digunakan, kalau kalian benar-benar akan menjadi hafiz Quran, itu pasti Al-Qurannya tidak akan digonta-ganti. Dan kalian sudah dibekali dari mulai tingkat sanawiyah dengan Al-Quran Al-Hufaz yang terdiri satu halaman itu ada 15 baris dibagi 5 blok, jadi satu bloknya sekitar 3 baris. Itu sudah diteliti, maksimal orang bisa menghafal Al-Quran 3 baris itu maksimal 1 jam. 3 baris berapa jam? 1 jam. Semuanya ada 5 blok, berarti ada 15 baris, berarti butuh waktu 5 jam. Bagi mereka yang adidas, IQ-nya di bawah dasar. Bagi mereka yang cerdas, satu halaman itu mungkin bisa hanya dengan satu halaqah bisa hafal. Kalau yang cerdas, kalau yang adidas ya seperti tadi, 3 baris 1 jam. Ya, 1 hari berapa halaqah tadi? 6, lebih dari 1 jam. Berarti harusnya kalian nanti selama 30 hari 1 bulan ini bisa menghafal minimal 1,5 juz. Berarti kalian harus menarget dari sekarang, saya mah nggak akan 1,5 juz, itu minimal. Jadi berarti kalau ada di antara kalian yang di bawah 1,5 juz, itu termasuk yang tadi saya bilang adidas, IQ-nya di bawah dasar, tapi insya Allah kalian bisa menghafal. Nah kemudian selanjutnya, kenapa setiap tahun di pesantren Benda
masih terus mengadakan kegiatan daurah hafalan Al-Quran. Karena di Indonesia saat ini lembaga-lembaga pendidikan itu lebih banyak condong kepada pakar pendidikan dari Eropa. Kita bisa tahu bahwa ternyata saat ini umat Islam terus dijajah. Kita menghafal Al-Quran karena ada perintah. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha." Kenapa kalian tidak mau tadabbur Al-Quran? Bukankah ataukah hati kalian sudah terkunci? Di sini menunjukkan bahwa mereka yang malas membaca dan menghafal Al-Quran, hatinya sudah keras, terlalu banyak melakukan dosa. Bisa dibayangkan, saat ini masih banyak di antara kalian yang pernah saya sampaikan, ketika ditanya siapa orang yang paling cerdas, itu rata-rata menjawab Albert Einstein. Padahal Ibnu Jauzi sudah menyebutkan di dalam kitabnya Akhbarul Azkiya, cerita-berita orang-orang yang cerdas dalam Islam itu ternyata yang pertama minal anbiya, para nabi, kemudian Nabi Muhammad, kemudian para sahabat, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dan kenapa saat ini Islam menjadi mundur? Padahal dulu umat Islam bisa mengusir orang-orang Yahudi dari Madinah. Bahkan di dalam Al-Quran nanti oleh kalian dibuka surat Al-Hasr. Apalah ayat di dalam Al-Quran surat Al-Hasr ayat 2, "Fa'tabiru ya ulil absar." Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya pandangan luas, orang-orang yang cerdas. Kenapa kita bisa mengusir? Karena memang umat Islam orang yang cerdas, pinter. Kecerdasan itu bukan hanya cerdas IQ, tapi juga ada EQ, ada SQ. Kenapa mereka para sahabat ketika diajak berperang langsung pergi? Bahkan Rasulullah SAW bisa dibayangkan beres perang Uhud, para sahabat ada yang sudah terpincang-pincang, terluka. Besoknya diumumkan lagi harus mengikuti perang, para sahabat berangkat. Saat ini banyak orang tua ketika mau menitipkan anak-anaknya ke pesantren benak, itu langsung berpikir, aduh bagaimana kalau anak saya terkena COVID, bagaimana kalau anak saya sakit, bagaimana kalau anak saya kelaparan. Jadi saat ini banyak orang tua yang terus berpikirnya itu bukan urusan akhirat, tapi masih berpikir duniawi. Bisa dibayangkan di dalam Al-Quran surat Al-Hasr ayat 13-14, Allah menyampaikan kenapa umat Islam bisa menang, karena kita cerdas. Yang kedua, karena orang-orang Yahudi, fa'innahum qaumul la yafqahun. Ayat 14, fa'innahum qaumul la yaqilun. Karena mereka bukan yang faqih. Tahu faqih? Apa artinya faqih? Kalau kalian belajar bahasa Arab, lihat terjemah faqiha, faqoha, faquha. Itu rata-rata diartikan terjemahannya sama. Padahal dalam bahasa Arab beda. Makanya orang yang belajar bahasa Arab pasti cerdas, pasti pintar. Layak kilun karena mereka tidak berakal. Akal bahasa Arab, bahasa Indonesia. Halo? Bahasa Arab, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya apa? Akal bahasa Arab, bahasa Indonesia. Bahasa Arab. Akal bahasa Indonesianya apa? Akal lagi. Kalian tahu orang Arab suka pakai gamis terus disorban. Pakai sorban, di sorbannya di atasnya ada ikat, dibelenggu di sini diikat. Itu namanya ikol. Akola, ikol. Ikol itu dulu dipakai oleh unta. Tahu unta? Untuk apa? Unta dulu di Arab ketika diberhentikan itu tidak bisa dikunci seperti motor, mobil. Supaya tidak kabur, unta itu diikat. Jadi ketika dia sedang duduk, si lututnya dimasukin ikol, jadi nggak bisa kemana-mana. Itu yang disebut dengan ikol. Jadi ikol itu yang menahan unta tidak bergerak. Jadi orang yang tidak berakal itu adalah orang yang tidak bisa menahan dirinya. Jadi kalau kalian sekarang pinter, cerdas, hafalannya banyak tapi tidak bisa menahan diri, maka itu dianggap layak kilun. Dan itulah orang Yahudi. Ketika mereka cerdas, pintar, banyak ilmunya, tidak bisa menahan diri. Nah ternyata sudah diteliti, bahkan kita tahu bahwa Perdana Menteri Inggris pada tahun 1998 yang bernama Gladstone, dia pernah menyampaikan percuma kita memerangi umat Islam dan tidak akan mampu menguasainya
selama di dalam dada pemuda-pemuda Islam bertengger Al-Quran. Tugas kita sekarang adalah mencabut Al-Quran dari hati mereka, baru kita akan menang dan menguasai mereka. Minuman keras dan musik lebih menghancurkan umat Muhammad daripada 1000 meriam. Oleh karena itu, tanamkan ke dalam hati mereka rasa cinta terhadap materi dan seks. Itu yang diucapkan oleh siapa? Gladstone tahun 1898. Jadi mereka mengetahui ternyata kenapa umat Islam bisa cerdas, bisa hebat, bisa menguasai dunia. Karena ternyata dulu umat Islam belajar di kutab. Kalau sekarang di sana tempat pembelajaran Al-Quran, tempat pembelajaran bahasa Arab, tempat pembelajaran agama. Maka kata orang Inggris, pisahkan umat Islam dari Al-Quran. Indonesia siapa yang pertama kali? Kalian jurusan IPS kenal Snok Horgronya? Pernah dengar? Kalau belum, tanyakan kepada guru sejarah. Snok Horgronya itu bisa menghancurkan bangsa Indonesia karena apa? Menjauhkan bangsa Indonesia dari Al-Quran. Maka saat ini di Indonesia dibuat 3 madhab. Silahkan masuk pesantren, silahkan belajar agama, silahkan belajar Al-Quran, tapi itu untuk orang miskin. Orang menengah ke atas masuk sekolah negara. Ada pelajaran agama? Ada, tapi sedikit. Ada lagi yang lebih tinggi buat orang-orang yang the-have, orang-orang kaya, international school. Tidak belajar sama sekali Al-Quran, agama, apalagi bahasa Arab. Nah saat ini makanya pesantren itu menjadi tempat yang paling ditakutkan oleh orang-orang kafir. Kenapa? Karena pesantren di sana ada belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, bahasa Arab dan agama. Kenapa? Karena dari sanalah akan muncul generasi muslim yang cerdas. Siapa menjadi orang cerdas? Siapa menjadi penghafal Al-Quran? Maka jangan sampai kemudian apa yang dikhawatirkan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an wa alqaw fihi la'allakum taglibun. Dan janganlah wahai orang-orang kafir mendengarkan Al-Quran dan buatlah hiruk pikuk. Bagaimana supaya umat Islam itu disibukkan dengan dunia, handphone, musik, seks dan lain sebagainya. La'allakum taglibun, supaya mereka mendapatkan kekalahan. Jadi umat Islam akan kalah jika mereka jauh dari Al-Quran. Makanya pesantren Benda sampai saat ini akan terus mencoba berusaha untuk mengadakan kegiatan daurah tahfiz sebelum pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dimulai. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sedikit bisa memberikan motivasi buat kalian agar kalian bisa semangat untuk bisa menghafal Al-Quran minimal 1,5 juz. Apalagi kalau kalian sudah punya target 2 juz, 3 juz. Apalagi kalau kalian kelas 10 mu'alimin mau masuk kelas takhusus, ini harus benar-benar dari sejak sekarang, jangan sampai berleha-leha. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih, syukran kasiron wa jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz yang telah menyampaikan laporannya. Untuk selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh pimpinan pesantren Al-Mudirul Am Ma'had Al-Ittihad Islami Sab'ah wa Sittina Benda. Kepada yang kami hormati Ustaz Asep Abdul Hamid, kepadanya disilakan. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, di pagi yang silau ini, bagi saya silau yang cerah ini, cuacanya sejuk. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memperkenankan kita untuk berkumpul mengikuti kegiatan pembukaan daurah tahfidz Al-Quran ke-6. Ini wajib kita syukuri, apalagi
ini daurah yang ke-6. Artinya perjalanan daurah ini sudah akan 6 tahun. Insya Allah tadi disampaikan oleh Ustaz Arif sebagai ketua, ini akan terus berlanjut. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita. Yang kami hormati Asatidatil Kiram, Muhafid, Muhafidoh, Muharrik, Muharikah. Pada kesempatan kali ini juga hadir Ketua PD Pemuda, Ketua PD Persis, Ustadz Arif. Jadi Intrim ya di sini Ustadz Arif itu sebagai Ketua PD Persis Kota Tasikmalaya dan Ketua PC Cipedes, Persis Cipedes, Ustadz Agus Intrim Asatid di sini. Ada juga dari PP Persis Ustadz Hamid. Dan selamat datang ini kepada para mantan apa? Para alumni, para mantan, para pemain Free Fire, para pemain Mobile Legends, aktivis Instastory gitu. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kalian untuk move on. Orang tua kalian itu bersyukur ketika kami mengumumkan di grup ya, insya Allah pesantren akan dibuka kembali. Orang tua mengapresiasi karena orang tua kalian itu di rumah itu tahu gak rudet? Apa itu rudet? Kenapa kalian itu menjadi generasi rebahan? Terus aja berebah di sofa, di tempat tidur, ya enggak? Di tangannya itu ada lem, HP itu terus aja nempel kemanapun. Alhamdulillah, dibandingkan dengan teman-teman kalian yang di rumah, mereka sudah ingin sekolah. Walaupun memang menyenangkan mungkin di rumah itu, akan tetapi hati kecilnya mereka ingin pergi ke sekolah, berkumpul sama teman-teman, belajar. Ada yang sekolah itu sudah 1 tahun, 1,5 tahun mungkin. Sekarang mereka belum pernah masuk kelas. Ada yang masuk ke kelas 1 Sanawiyah, 1 SMP, 1 SMA, itu ujuk-ujuk naik gitu ke kelas 2, kelas 8 atau kelas 11. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan mengadakan kegiatan daurah. Saya sengaja membuat spanduk di sebelah sana supaya kalian termotivasi. Hari ini kalian berjuang menghafal Al-Quran. Di akhirat nanti hafalan Quran kalian yang akan berjuang menyelamatkan kalian. Amin. Teruslah kalian berjuang menghafal Al-Quran tanpa lelah, karena insya Allah hafalan kalian nanti akan membela kalian di yaumil akhir. Dan kalian juga harus tahu, selama 30 hari nanti akan mendapatkan miliaran kebaikan yang akan kalian dapatkan, bahkan kalian kirimkan kepada orang tua, kepada kedua orang tua. Teruslah bersemangat. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada para panitia beserta jajaran, pada para muhafid, muhafidoh, muharik, muharikah yang telah berkenan untuk mensukseskan kegiatan daurah ini. Tak lupa saya minta
kepada Ketua Pimpinan Cabang untuk membuka kegiatan daurah resmi ini, daurah tahfidz ini dengan resmi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kepada Al-Mudirul Am yang telah menyampaikan sambutannya. Untuk sambutan yang terakhir sekaligus membuka kegiatan daurah Al-Quran yang ke-6 kepada Ketua Pimpinan Cabang Persatuan Islam Cipadas, Ustadz Agus Hermawan, kepadanya disilakan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati pimpinan pesantren Persatuan Islam 67 Benda, yang kami hormati para asatid, dan juga di sini ada guru saya yang terspesial, Al-Ustadz Syarif Rasul, dan sekarang mengajar bersama-sama saya di pesantren ini. Kami dari pimpinan cabang Persis Cipadas merasa bangga dan sangat terspesial, merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa melihat anak-anak yang seperti ini adalah pemandangan yang sangat asing, apalagi di tengah-tengah sekarang ngumpul wae di buburak ya. Tapi alhamdulillah sekarang tadi disebutkan oleh Al-Ustadz 900 lebih bisa masuk pesantren, berinteraksi dengan Al-Quran. Di dalam hadis Bukhari dinyatakan ini merupakan khairukum, orang yang terbaik di antara kalian, orang yang terbaik di antara umat Islam. Man 'allamal Qur'an wa 'allamahu, man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang yang berinteraksi, mempelajari Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, dan nanti mengamalkannya. Dan tadi disebutkan oleh pimpinan pesantren salah satu hadis yang ini, hadisnya ada di artinya terpampang di sini. Nanti Al-Quran yang akan menjadikan syafi'an yaumal qiyamah, yang menjadikan syafaat buat kalian nanti di hari kiamat. Berbahagialah pada saat hari ini anak-anakku sekalian bisa memulai daurah Al-Quran yang ke-6. Dan kami dari pimpinan cabang merasa bangga dengan adanya pesantren Persis 67 Benda ini. Dari segi kualitas, dari segi kuantitas juga ini sangat menakjubkan. Sebanyak sekarang alumni-alumni yang di pesantren Persatuan Islam 67 Benda ini sudah membuka pesantren-pesantren lain di Tasik, Ciamis, atau Garut. Itu banyak dari alumni pesantren Persatuan Islam Benda ini. Dan saya secara pribadi pertama kali masuk ke sini jadi pengajar, yang paling terkenang di pikiran saya itu adalah kelas yang dulu saya tempati. Sampai sekarang masih ada di ingatan guru-guru asatid yang mengajar saya. Motivasi yang mereka itu berikan sangat terasa oleh saya sekarang.
yang aktif di Jamiah. Kalau dulu ketika keluar dari pesantren ini, saya ini mau jadi apa itu ya. Tapi ketika dibekali dengan ilmu yang diajarkan oleh para asatidz di pesantren ini, sekarang saya menyesal sebetulnya. Kenapa nggak benar-benar ketika terjun di masyarakat banyak lahan-lahan jihad yang dengan ilmu di pesantren ini bisa kita terapkan di kehidupan masyarakat, adanya perubahan di masyarakat. Nah, semoga dengan awal anak-anakku sekalian melaksanakan daurah ini menjadikan modal dasar nanti sebagai pejuang-pejuang Islam lillahi kalimatillah, yang mana gambarannya sekarang sudah kita bisa saksikan kenapa orang Israel tidak bisa mengalahkan orang-orang Islam yang ada di Palestina. Rahasianya adalah terletak di interaksi anak-anak umat Islam di sana dengan Al-Quran, para huffaz Quran yang akan menjadi pejuang-pejuang ajaran Islam di masa yang akan datang. Inilah yang menjadi satu kebanggaan, dan mudah-mudahan kami berharap dari pimpinan cabang dengan adanya daurah ini nanti anak-anakku sekalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan juga nanti bisa memperjuangkan ajaran Islam di tengah masyarakat yang sekarang kita bisa saksikan bagaimana butuh perubahan-perubahan yang ada di tangan kalian. Dan dengan modal adanya daurah ini, titik awal kita beranjak untuk melaksanakan thalabul ilmi di pesantren ini menjadikan satu acuan motivasi yang sangat kuat di tengah-tengah masyarakat nanti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan atas permintaan tadi dari pihak panitia untuk membuka acara ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, daurah Al-Quran Pesantren Persatuan Islam 67 Benda angkatan ke-6 dengan asmaullah. Saya buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih jazakallahu khairan katsira kepada Ustadz Agus Hermawan yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan daurah Al-Quran yang ke-6. Dengan dibukanya kegiatan daurah Al-Quran yang ke-6 ini, maka berakhirlah acara pembukaan daurah Al-Quran ke-6 Pesantren Persatuan Islam 67 Benda dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin. Acara pembukaan selesai. Kepada asatidzul kiram, juga para muhafidz dan muhafidhah disilakan untuk istirahat.